Ya, Kamu tidak boleh mengemis di sini. tolonglah Pak, saya hanya ingin bertahan hidup. Ambillah ini, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Apa jadinya kalau wanita yang biasanya menenteng tas seharga puluhan juta dan selalu turun dari mobil mewah berbalut berlian, gerbang rumah mewahnya sendiri, menunggu suaminya yang seorang miliarder pulang untuk melihat apa reaksinya? Apakah sang suami bakal mengusirnya dengan kasar atau justru ada kejutan yang bikin air mata menetes? Simak kisah ini sampai akhir, karena rahasia di balik penyamaran ini bakal mengubah cara kamu memandang kekayaan selamanya. Kita sering banget dengar pepatah, jangan menilai buku dari sampulnya. Tapi jujur aja, di dunia yang serba digital kayak sekarang, kita sering banget kejebak sama penampilan. Fenomena ini yang pengen dibuktikan sama seorang wanita bernama Luna. Luna ini bukan orang sembarangan. Dia adalah istri dari seorang pengusaha ternama di Jakarta. Panggil saja suaminya Pak Irwan. Kehidupan Luna itu ibarat mimpi banyak orang. Bangun tidur di kasur yang harganya mungkin setara mobil LCGC, sarapan disiapin asisten rumah tangga, dan kalau mau belanja tinggal tunjuk tanpa perlu lihat label harga. Tapi di balik semua kemewahan itu, Luna ngerasa ada sesuatu yang hilang. Dia mulai ragu, apakah orang-orang di sekitarnya termasuk suaminya sendiri mencintai dia karena pribadinya, atau karena status sosial dan kecantikannya yang selalu dipoles perawatan mahal. Suatu pagi, Luna dapat ide gila yang awalnya dianggap bercanda sama penata rias pribadinya. Dia pengen dandan jadi pengamen jalanan, bukan cuma sekedar baju lusuh, tapi benar-benar penyamaran total. Dia pakai wig rambut yang kusam dan kusut, wajahnya dikasih efek noda hitam dan kulit kusam pakai teknik makeup khusus. Bahkan dia sengaja nggak mandi, supaya aromanya benar-benar meyakinkan. Luna pengen tahu gimana rasanya jadi orang yang nggak dianggap di depan rumahnya sendiri yang megah itu. Dia pengen ngetes empati orang-orang yang selama ini selalu hormat sama dia cuma karena dia nyonya besar. Sekitar jam 12 siang saat matahari Jakarta lagi panas-panasnya, Luna mulai aksinya. Dia duduk di pinggir jalan tepat di depan tembok pagar rumahnya yang tingginya 3 meter. Di tangannya ada ukulele tua yang senarnya udah agak fals. Bayangin, seorang wanita yang biasanya wangi parfum Prancis sekarang duduk di atas aspal panas sambil nunggu mobil suaminya pulang kantor. Di sini drama dimulai. Awalnya, beberapa tetangga kompleks yang lewat pakai mobil mewah cuma melirik sinis. Ada yang sengaja nutup kaca mobilnya rapat-rapat, ada juga yang lewat gitu aja. Seolah-olah Luna itu transparan, nggak kelihatan. Nggak lama kemudian, satpam rumahnya sendiri keluar. Satpam ini biasanya selalu bungkuk hormat tiap kali Luna lewat. Tapi sore itu, si satpam nyamperin Luna dengan muka galak. Dia bilang, "Hei, jangan ngamen di sini. Ini kawasan elit, ganggu pemandangan aja, pergi sana." Luna cuma nunduk. Dia sengaja nggak ngomong supaya suaranya nggak dikenali. Dia cuma mainin ukulelenya pelan. Suaranya sengaja dibuat parau. Di dalam hatinya, Luna ngerasa sesak. Ternyata tanpa label istri miliarder, dia dianggap sebagai sampah masyarakat yang ganggu pemandangan. Padahal sejam yang lalu, dia adalah bos dari satpam itu. Analogi ini benar-benar ngena ya. Kita sering banget menghargai jabatan seseorang, bukan manusianya. Nah, kalau kamu suka topik semacam ini yang ngebahas sisi lain kehidupan dan eksperimen sosial, jangan lupa subscribe ya, biar kita bisa terus berbagi cerita menarik kayak gini setiap hari. Oke, lanjut lagi ke ceritanya. Puncak dari eksperimen ini adalah saat jam sore. Itu adalah jam biasanya Pak Irwan, suami Luna, pulang dari kantor. Sebuah mobil sedan hitam mewah yang sangat Luna kenali mulai nampak dari kejauhan. Jantung Luna berdegup kencang. Dia takut tapi juga penasaran. Apakah suaminya bakal marah melihat ada pengamen di depan rumahnya? Atau yang lebih buruk, apakah Pak Irwan bakal nyuruh satpam buat menyeratnya pergi dengan kasar? Mobil itu berhenti tepat di depan gerbang. Satpam tadi buru-buru buka pagar sambil tetap melirik tajam ke arah Luna, seolah-olah bilang ke Luna buat cepetan pergi sebelum majikannya marah. Tapi sesuatu yang gak terduga terjadi. Kaca mobil belakang terbuka perlahan. Luna tetap nunduk, pura-pura fokus sama ukulelenya. Pak Irwan keluar dari mobil. Dia nggak langsung masuk ke rumah. Pak Irwan malah jalan ngedekatin Luna yang lagi duduk di trotoar. Luna udah siap-siap mental buat dengar bentakan, tapi yang keluar dari mulut Pak Irwan justru kalimat yang sangat lembut. Dia nanya, "Ibu sudah makan?" Suaranya nggak ada nada menghina sedikit pun. Luna cuma menggeleng pelan tanpa berani natap mata suaminya. Pak Irwan kemudian merogoh dompetnya. Dia ngeluarin beberapa lembar uang 100 ribuan dan ditaruh di dalam wadah kecil di depan Luna.
Nggak cuma itu, Pak Irwan juga bilang ke satpamnya, "Pak, tolong ambilkan nasi kotak yang tadi saya bawa dari kantor. Kasihkan ke ibu ini. Tolong jangan diusir ya. Dia cuma cari nafkah. Selama nggak ganggu jalanan, biarkan saja." Mendengar itu, air mata Luna hampir tumpah. Dia nggak nyangka kalau suaminya punya empati sebesar itu terhadap orang kecil. Luna menyamar sebagai pengamen untuk menguji kepedulian suaminya, Pak Irwan. Saat meminta minum dan sengaja menarik perhatian, Pak Irwan tetap bersikap baik tanpa merasa jijik. Ia bahkan langsung mengenali Luna dari detail kecil seperti jam tangan mahal dan aroma parfum. Pak Irwan mengungkapkan kalau Luna tidak perlu menyamar untuk membuktikan cintanya. Kejadian ini membuat Luna merasa malu sekaligus lega. Dia belajar bahwa kekayaan bukan segalanya dan mulai menjadi pribadi yang lebih rendah hati, lebih peduli pada sesama serta aktif berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Cerita ini menekankan bahwa integritas dan karakter seseorang terlihat dari cara mereka memperlakukan orang yang tidak memberi keuntungan. Pesannya, jangan menilai orang dari penampilan. Tetap rendah hati dan selalu berbuat baik, karena kebaikanlah yang paling bernilai. Jangan sampai lupa like, subscribe ya kawan.